Halo semuanya, namaku Onta. Selamat datang di Kancil Sekai. Trailer untuk live action series One Piece kemarin sudah keluar, dan kemarin aku juga udah bikin video reactionnya ya. Trailer kemarin itu kerasa jauh lebih bagus daripada teaser yang mereka rilis pertama kali. Yang paling ketara itu gradingnya. Gradingnya bagus banget, sinematik banget, nggak kerasa kayak sebelumnya. Kayaknya yang teaser kemarin memang mereka belum siap ya, cuman karena harus dirilis rombongan bareng sama Netflix Studium, akhirnya mungkin mau nggak mau akhirnya dirilis juga meskipun belum siap. Tapi di trailer yang kemarin mereka rilis ini, semuanya kelihatan oke, semuanya kelihatan bagus, gradingnya juga cakep banget, sinematik banget. Hal-hal yang aku komplain sebelumnya, kayak rambutnya Nami yang kelihatan kayak wig, terus kostum-kostum mereka juga masih kelihatan baru kayak keluar dari toko. Di sini mayoritas udah diperbaiki, ya kostum-kostumnya mereka kelihatan jauh lebih bagus, rambutnya juga kelihatan jauh lebih bagus, cuman ada beberapa adegan di mana memang rambutnya Nami kelihatan kayak pakai wig, kelihatan nggak natural banget. Cuman di adegan-adegan selanjutnya, semuanya kelihatan oke. CGI-nya juga kelihatan oke banget. Waktu Luffy ngeluarin jurus Gatling, itu kelihatan kartun banget, tapi halus gitu loh. Nggak kelihatan aneh, kelihatan halus. Oke-oke aja gitu. Luffy-nya juga kelihatan kayak Luffy, tingkahnya Luffy banget. Dia ngelihat makhluk random langsung diajak buat gabung jadi bajak laut. Itu memang Luffy banget. Di sini aku lihat dia banyak senyum dan baru kelihatan serius di adegan-adegan penting kayak waktu berhadapan sama Arlong karena Arlong udah nyakitin Nami. Dia duduk di bar Baratie pakai baju kodok dan minum susu. Itu Luffy banget. Kita tahu Luffy itu suka banget sama susu. Dan baju kodoknya itu juga diambil dari color spread yang ada di komiknya. Kelompok topi jerami ini kalau di komik sama di anime, mereka sering pakai baju yang itu-itu aja. Jadi aku seneng kalau live action ini ambil beberapa kostum dari sana karena sayang banget gitu kan. Beberapa baju di color spread itu banyak yang keren-keren, cuman nggak bener-bener mereka pakai di ceritanya. Contohnya Zoro, di sini Zoro pakai baju yang berasal dari cover komik volume 11 dan aku suka banget Zoro pakai baju ini, dia kelihatan makin keren. Kapan lagi ngelihat Zoro pakai baju yang modis ya kan? Sejauh ini Zoro masih oke, ada banyak adegan yang bikin dia kelihatan keren. Di awal East Blue ini Zoro masih percaya sama Luffy doang, dia baru deket sama Luffy doang. Dia masih agak sering cekcok sama Nami karena dia masih belum percaya sama Nami sepenuhnya dan ternyata bener kan emang Naminya itu berkhianat. Dan dia juga masih sering cekcok sama Sanji. Kalau yang itu emang sampai sekarang sih. Dan aku suka banget waktu adegan mereka cekcok dimasukin ke trailer. Karena jujur banyak fans yang nunggu-nunggu buat lihat adegan itu kan. Dan ngomong-ngomong soal Sanji, di trailer live action ini jujur aku paling kaget sama Sanji sebenarnya. Karena kalau boleh jujur ya, dari kelompok topi jerami yang masih berlima ini, aku tuh paling nggak suka sama Sanji. Kalau mau diurutin dari paling atas, aku tuh paling suka sama Luffy, lalu Zoro, Usopp, Nami, dan Sanji. Sanji itu yang paling bawah sendiri. Tapi di trailer ini aku malah paling suka sama Sanji. Pembawaan aktornya itu bagus banget. Muka dia tiap kali lihat Nami itu goblok banget. Mirip banget sama Sanji yang ada di anime. Meski nggak sampai over the top ya. Nggak sampai lebay banget. Tapi kita tetap ngerasain aura-aura bucin dan gobloknya Sanji waktu ngelihat Nami. Adegan berantemnya juga keren banget. Aku lihat banyak adegan behind the scene waktu aktornya Sanji itu latihan ya. Dan dia masukin unsur-unsur capoeira di gaya bertarungnya. Oke banget. Meski aku lihat ada satu adegan yang kerasa kurang bagus. Itu kerasa banget pakai sling. Dan itu ketara banget. Soalnya gerakannya emang nggak natural ya. Tapi kalau secara keseluruhan, bagian fightingnya Sanji, itu bagian fighting yang paling oke di sini kalau menurutku. Kalau dari trailernya ya, aku paling suka fightingnya Sanji di sini. Oh ya, aku lihat ada banyak orang yang komen kenapa kok Sanji nggak ngerokok di sini, apa itu dihilangkan. Enggak sih. Salah satu temanku di grup chat Grand Fleet Headquarter, namanya Ihsan, dia kasih tahu kalau di adegan ini, Sanji itu pegang rokok. Jadi Sanji memang tetap ngerokok di live action ini. Ciri khasnya itu nggak hilang. Tapi mungkin memang mereka nggak mau kasih lihat bener-bener di trailernya, biar trailernya itu aman buat promosi ya. Lalu soal Nami, sebenarnya aku bingung sih, karena kalau boleh jujur ya, aku belum suka sama Nami di trailer kemarin. Aku sebenarnya ini aneh karena waktu pengumuman cast pertama kali, itu aku paling suka sama Emily Root sebagai Nami. Itu kelihatan paling oke banget, kelihatan oh itu Nami, Nami banget mukanya Nami banget. Dan bahkan waktu aku ngecek kemampuan aktingnya Emily Root di seri-series dia yang lain, aku suka kemampuan aktingnya, aktingnya bagus. Terus waktu dia promosiin One Piece live action ke Netflix dan segala macam acara-acara promosi game dan segala macam interview,
Aku suka banget sama dia, aku suka pembawaannya dia, aku suka sama gaya bicaranya dia, aku suka sama tektoknya dia, sama aktornya Sanji, aktornya Luffy, aktornya Usopp, Zoro, aku suka banget sama dia. Tapi pas di trailer, aku ngerasa kayak kurang banyak banget adegan Nami yang cuma diem doang. Dia duduk di makamnya Belemer, dia duduk di kapal, dia berdiri, dia banyak banget yang cuma diem doang, nggak ada gerak-geriknya. Jadi aku kayak berasa kayak masih masih ada yang kurang gitu. Karena kalau cuma lihat diem dan foto doang, satu-satunya adegan yang aku lihat oke banget waktu dia dikasih topi ke Luffy, dan itu memang adegan memang emosional banget kan ya. Jadi aku lumayan lumayan oke lah untuk adegan itu. Cuman aku masih masih belum. Sebenarnya kalau di animenya, di manganya itu masih banyak adegan-adegan Nami yang oke ya, yang waktu dia berantem sama Arlong. Waktu dia menghentikan anggota-anggota desanya buat nggak marah, buat nggak nyerang Arlong, nggak apa-apa, aku masih bisa kumpulin uang. Adegannya emosional kan. Waktu dia ribut sama kakaknya, waktu dia marah-marah sama Usopp sama Luffy, ada banyak banget. Waktu dia nipu orang-orang bajak laut receh, ada banyak banget adegan-adegan Nami yang bagus. Tapi di sini kita malahan nggak dikasih lihat. Semoga aja mereka memang sengaja nyimpen ya buat seriesnya nanti adegan-adegan itu, moga aja. Tapi Nami masih mending kalau dibanding sama Usopp. Usopp nyaris nggak dapet adegan sama sekali di sini. Dia cuma nyempil di sana, di sini. Aku malahan nggak inget kalau Usopp dapet dialog di trailer ini. Kayaknya nggak sama sekali. Tapi meskipun begitu, kita tetap ngelihat gerak-geriknya Usopp waktu duduk sama Luffy gitu ya. Gelagatnya Usopp itu kerasa dan aku suka. Aku bisa ngebayangin, oh Usopp versi live action itu seperti ini. Aku bisa ngerasain itu. Aku masih belum bisa nerima Shanks kalau mau boleh jujur sebenarnya, dan aku tahu sih Shanks itu kalau kita bayangin sekarang, oh dia itu karakternya cool, karakternya sangar banget. Karena kita dibayangin kita udah tahu kalau oh dia itu salah satu Yonko. Dia bajak laut yang besar. Tapi kalau di awal-awal East Blue kita belum tahu itu. Dia masih cuma jadi bajak laut biasa yang oh panutannya Luffy. Bahkan waktu flashbacknya Luffy dia juga masih cengangas-cengenges di bar ya. Dia masih kayak gitu doang. Tapi nggak tahu kenapa, apa mungkin aktornya kerasa kelihatan lebih tua ya. Jadi kerasa aura Shanks-nya aku masih belum dapat. Mungkin nunggu lihat seriesnya aja deh nanti ya. Aku no comment kalau karakter Shanks ini. Nah, untuk musuh-musuhnya, Alvida oke, aku suka sama aktornya, aku suka sama kostumnya, semuanya oke. Bagi aku suka banget, dia kelihatan keren banget waktu bagian kekuatannya dia itu kelihatan serem, tapi juga kelihatan aneh, tapi juga kelihatan kocak. Itu pas banget sama Bagi. Aku suka banget vibe-nya, mereka dapet, mereka paham Bagi itu karakternya kayak apa. Morgan cuma kelihatan sekilas doang, nggak terlalu jelas ya. Tapi mending daripada Kapten Kuro. Kapten Kuro nggak kelihatan sama sekali. Kita cuma kelihatan dari pisaunya di tangannya doang ya. Tapi aku ngerti sih alasannya. Kalau kita inget ya di cerita komiknya, keberadaan Kapten Kuro sebagai musuh itu jadi semacam plot twist, ya kan? Kalau buat kita sih kita udah tahu ceritanya dari anime, dari manga ya. Cuman buat yang nggak nonton anime, nggak baca manga, yang cuma nonton live actionnya doang, itu kan bisa jadi spoiler buat mereka ya. Jadi aku itu alasannya lah Kapten Kuro nggak dimasukkan ke situ karena itu buat plot twist ceritanya. Arlong, aku antara suka sama nggak sama desainnya. Aku suka sama badannya, aku suka sama rambutnya, aku suka sama kostumnya. Hidungnya itu yang masih agak kerasa aneh buat aku, hidungnya Arlong di sini. Sebenarnya sih oke, dia fishman ya. Ini dunia One Piece di mana ada makhluk manusia ikan. Tapi aku masih belum kerasa, kurang serak. Mungkin butuh waktu kayaknya sih, karena buat ngelihat manusia ikan di live action mungkin memang agak kerasa aneh ya. Terus anak buahnya Arlong juga ya, dia yang kelihatan paling aneh di sini, kelihatan yang paling fake di sini. Tapi mungkin karena kelihatan cuma sekilas doang, jadi kita nggak bener-bener bisa merhatiin dia ya. Semoga aja nanti hasilnya bagus waktu dia kelihatan. Aku jadi ngerasa kayak nitpicky banget di sini sama Arlong sih. Sebenarnya aku cuma nggak suka sama hidungnya doang, dan itu nggak, bukan hal yang terlalu besar kan. Itu sepele sebenarnya. Yang penting itu delivery dari aktornya. Karena gila men, begitu aktornya Arlong itu keluar, suaranya oke banget, laganya itu juga oke banget. Dia kelihatan jahat, kelihatan bengis, kelihatan arogan. Itu Arlong banget, gila men aktornya. Trailer kali ini kelihatan jauh lebih bagus daripada teaser yang sebelumnya ya. Dan aku lihat juga ada banyak fans One Piece yang mulai kegirangan lihat hasilnya. Ada banyak juga yang mulai harapannya mulai naik. Memang sih masing-masing dari kita itu ada beberapa hal yang oh di sini bagian sini kurang, bagian di sini kurang, bagian di sini kurang. Dan itu normal, itu wajar. Lagi pula kalau kita hitung-hitung lagi,
hal yang kita ngerasa kurang itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya kan. Kalau dibandingin sama hal yang bagus, itu jauh lebih banyak yang bagusnya. Jujur, ekspektasiku sebenarnya nggak sebagus ini. Cuma begitu lihat trailernya kemarin, harapanku jadi semakin naik buat live actionnya One Piece ini.